Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Salam inspirasi, salam lestari. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Hari ini kita akan sedikit memberikan informasi tentang pemupukan anggur. Pemupukan anggur ini terdiri dari dua fase. Yang pertama fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Yang kedua yaitu fase generatif atau fase persiapan atau pembuahan atau pembungaan. Untuk fase vegetatif ini sendiri yang dibutuhkan pupuk NPK. Kita gunakan NPK seimbang, NPK 1616, baik itu NPK Mutiara ataupun NPK Pak Tani. Di sini dalam fase vegetatif atau pertumbuhan, nutrisi yang sangat dibutuhkan tanaman ini terdiri dari N, P, dan K. Itu merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan setiap tanaman. Unsur hara makro yang dibutuhkan setiap tanaman itu nitrogen, fosfor, dan kalium. Selebihnya unsur hara mikro yang dibutuhkan juga di sini ada boron, ada seng, ada magnesium, ada kalsium. Di sini juga sudah lengkap untuk pupuk vegetatif. Untuk pupuk vegetatif ini sendiri kita memberikannya dengan dosis yang sedikit saja karena ini merupakan pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini atau sintetis ini apabila berlebihan memberikan kepada tanaman, apalagi tanaman kita masih kecil, dia bisa overdosis. Apabila overdosis, jumlah pupuk yang berlebihan, maka tanaman kita ini akan stagnan. Bisa jadi niat kita kan ingin membuat tanaman ini tumbuh subur dengan cepat. Tapi karena kita salah mengaplikasikannya dengan jumlah yang cukup tinggi, akhirnya tanaman ini overdosis dan stagnan. Bahkan untuk pertumbuhannya ke depan akan lebih susah gitu. Ibaratnya seperti anak-anak atau bayi yang kita kasih makan nasi padang. Mungkin bisa dikasih, cuman ya tidak sesuai dengan porsinya. Baiklah, sini saya akan memberikan sedikit langsung aja kita coba. Ini pupuk NPK. Saya hanya menggunakan kurang lebih 1 sendok makan aja. Kalau mau aman sih untuk pemupukan pertama, kurang lebih 1 sendok makan. Kita campur aja ke 10 atau 20 liter air. Ayo kita langsung campur. Dengan cara dikocor ya. Kita campur. Pemberian pupuk NPK ini sendiri selain dikocor, ini namanya kita kocor. Jadi kita larutkan ke air, kemudian kita siramkan ke tanaman sambil menunggu ini penuh. Di dalam pupuk NPK itu sendiri kan terdiri dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur nitrogen ini sangat dibutuhkan untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Sedangkan apabila tanaman itu udah memasuki fase pembuahan, maka unsur N-nya jangan kita berikan lagi. Yang kita berikan yaitu unsur fosfor maupun kalium, karena di dalam fosfor dan kalium itu terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk merangsang terbentuknya bunga dan buah. Ini kita tunggu sebentar. Kebetulan kita kemarin juga baru panen jahe. Kalau bisa ya di rumah kita nanam tanaman yang bermanfaat. Ini juga bisa kita tumpang sarikan di sebelah anggur. Di sini pun kita juga ada nanam daun mint, kemangi, dan beberapa stroberi. Stroberi kita juga cukup subur. Alhamdulillah kemarin juga sudah berbuah. Sekarang kita fokus ke anggur dulu. Oke, ini langsung kita aplikasikan saja. Ini kurang lebih 1 sendok ini dengan dosis kecil saya kasih sekitar 10 atau 15 liter air aja.
Karena apabila kebanyakan ini untuk tanaman yang akan kita beri pupuk ini, sebelumnya ada yang memang belum pernah saya kasih pupuk kimia. Jadi kalau diberikan pupuk kimia yang berlebihan, takutnya dia terkejut, stres, dan nanti overdosis. Jadinya kita kasih dengan jumlah yang minim aja. Oke, dosis rendah. Oke, kita langsung aplikasikan saja di sini. Ini ada beberapa anggur yang saya tanam di planter bag maupun grounding. Ini ada anggur jenis Livia. Kalau untuk pemberian pupuk ini sendiri jangan langsung di batangnya. Kalau bisa kita kocorkan di pinggir-pinggir planter bag atau polybag aja, karena yang dibutuhkan itu sama tanaman itu ujung-ujung akar, karena dia mau berkembang kan. Nih. Nah, ini jenis Taldun. Oke. Ini ada flamenco juga, masih dalam masa vegetatif. Oke. Kita kasih kurang lebih ini sekitar 250, jadi sekitar setengah liter atau seliteran air aja. Ini liter atau 2 liter. Ini kurang lebih seliter air. Ini rumba, ini Everest. Nah, ini kelihatan ini terkena hama seperti kumbang-kumbang atau serangga. Nanti kita buat video juga tentang pengendalian hama pada tanaman anggur, baik itu fungisida untuk mengendalikan jamur maupun untuk mengendalikan serangga kutu-kutuan. Ini jenis Baikonur. Ini jenis banana. Ini juga baru kita tanam. Oke. Ini kemarin sempat stagnan, sekarang insya Allah mulai subur. Ini ara 29. Oke. Ini jenis akademik. Terakhir ini jenis Angelica. Oke. Baiklah, ini proses pemberian pupuk secara vegetatif. Nanti kita langsung memberikan pupuk pada masa generatif atau pembuahan. Oke, ayo. Ini sudah. Ini juga kita kasih ke tanaman tin. Oke. Sekarang kita racik pupuk untuk masa generatif. Oke. Pupuk generatif ini sendiri diberikan apabila menurut kita batang sudah cukup atau layak untuk dibuahkan. Yang kita butuhkan itu MKP, monokalium fosfat. Mau jenis apa aja atau merek dagang apa aja, silakan. Saya adanya merek Tawon juga. Mau sebaiknya kalau mau Pak Tani bisa, Merauke bisa, yang lain juga bisa. Nah, ini juga kita kasih kurang lebih 1 sendok makan MKP dengan KNO3. Minimal pupuk anggur itu aja. Cuma jika kita ingin menambah beberapa pupuk yang lain seperti magnesium sulfat, kalsium, boron, yang lain juga bisa. Tapi sepertinya biasanya di pupuk-pupuk yang sempurna seperti NPK seimbang dan pupuk-pupuk lainnya sudah ada unsur-unsur hara mikro yang ada terkandung di dalamnya. Ini untuk pupuk yang kita kocor. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, tanaman ini kita bisa spray dengan pupuk Gandasil B ataupun Gandasil D. Gandasil B ini untuk buah, terutama untuk masa generatif, sedangkan Gandasil D ini untuk daun, maksudnya di masa vegetatif. Ini kita spray, kita campur air, kita spray langsung ke daun. Jadi
Kalau kita kocor itu nutrisinya ke akar, dari akar nanti baru naik ke atas. Kalau kita bantu dengan pupuk gandasil daun secara sistem spray, pupuknya langsung sudah ada di daun, jadinya tidak perlu waktu lagi untuk menunggu nutrisi dari akar. Jadi kalau mau juga bisa dipakai. Jadi kita seling-selingin. Minggu ini kita kasih pupuk kocoran NPK, minggu depannya atau 3-4 hari lagi kita spray dengan gandasil D. Oke, ini sekarang kita larutkan lagi MKP dengan KNO3. MKP dengan KNO3 ini sebenarnya gampang larut, gampang larut di air. Untuk catatan sendiri, pupuk sintetis atau pupuk kimia ini panas. Kalau misal tangan kita ada lagi lecet, luka, terasa panas di tangan. Makanya untuk tanaman jangan terlalu banyak. Apapun itu kalau sifatnya berlebihan pasti tidak baik. Walaupun niatnya bagus untuk tanaman biar tumbuh secara subur, secara sehat, tapi kalau kita memberikan pupuk secara berlebihan, tanaman itu bisa malah stagnan atau kemungkinan terburuk tanaman itu bisa mati. Karena belajar dari pengalaman, saya juga pernah mengalami overdosis pupuk. Saya belum tahu pupuk mikro yang biasanya unsur boron itu yang dibutuhkan 0, sekian%, ternyata saya kasih boron murni di anggur saya. Akhirnya setelah kita kasih pupuk seminggu kemudian, saya lihat daunnya mulai layu sebagian dan terbakar. Alhasil untuk menyembuhkan kembali butuh waktu 2-3 bulan lagi. Oke, ini kita campur ke 2 sendok ini, kita campur ke 10 atau 15 bahkan 20 liter air juga nggak apa-apa. Ini kita juga sedang masa ingin membuahkan beberapa jenis anggur kita, ada Jupiter, Ninel, Beauty dengan Nizina. Nanti kita update perkembangannya. Insya Allah untuk pupuk pembuahan ini kita berikan 1 minggu sekali. Nanti di setelah 4 minggu, 1 bulan, minggu kelima kita lakukan pruning atau pangkas pembuahan. Pangkas pembuahan bisa potes pucuk atau yang lainnya. Oke, ini kita coba beri pupuk pembuahan untuk anggur jenis Jupiter kita. Oke, sebagai catatan sendiri, anggur ini sebagusnya karena panas matahari yang full, kalau bisa dari pagi sampai sore. Tapi karena tempat kita untuk tanaman yang ini tidak begitu memadai, jadi anggur ini cuman kena panas mataharinya setengah hari aja, dari siang zuhur sampai sore. Tapi insya Allah kalau nutrisinya baik, bagus, insya Allah juga tumbuhnya juga bagus. Ini kita pupuk juga Jupiter. Ini adalah salah satu anggur yang paling gampang untuk dibuahkan. Ini pemupukan pembuahan pertama. Nanti insya Allah dalam bulan depan kita coba lakukan pangkas pembuahan. Nanti kita buatkan lagi videonya untuk pembuahan anggur yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemberian pupuk dalam tanaman anggur. Jadi untuk rekan-rekan yang masih bingung dalam memberikan pupuk pada tanaman anggur, sebaiknya jangan diberikan dengan dosis yang tinggi karena akan berakibat cukup fatal untuk tanaman. Baiklah, apabila ada yang ingin ditanyakan, kritik dan saran juga saya sangat butuhkan. Apabila video ini bermanfaat untuk kita, silakan di like, komen maupun share kepada rekan-rekan. Jika ada yang kurang, saya mohon masukan dan kritik maupun sarannya. Terima kasih. Salam inspirasi, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.